Sudah 500 hari invasi Rusia ke Ukraina berkecamuk. Sudah ribuan nyawa menjadi korban dari peperangan dua negara bertetangga tersebut. Sejak kali pertama meletus pada 24 Februari 2022, ribuan bangunan luluh lantak, ribuan peluru keluar selongsongnya. Menurut catatan PBB, perang Rusia-Ukraina telah merenggut 9.000 nyawa warga sipil, di mana 500 diantaranya merupakan anak-anak. Perang Rusia-Ukraina berawal dari ambisi Ukraina untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Keinginan Ukraina gabung NATO disambut hangat oleh negara-negara anggota NATO. Tetapi tidak dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Eksistensi Rusia terancam jika Ukraina gabung dengan NATO. Sebab, Ukraina yang posisinya berdampingan dengan Rusia bakal memiliki instalasi militer NATO. Ukraina akan menjadi pangkalan militer NATO paling strategis yang mengarah langsung ke Rusia. Ya, Rusia tidak mau diganggu oleh NATO. Selain itu, Putin menganggap Barat telah mengkhianati Moskwa dengan melanggar komitmen verbal yang dibuat pada akhir Perang Dingin bahwa NATO tidak akan memperluas aliansi ke timur. Negosiasi pun telah berkali-kali dilakukan, namun selalu menemui jalan buntu. Hingga pada 24 Februari 2022, Rusia melakukan operasi militer ke Ukraina. Efek perang Rusia-Ukraina tak hanya dirasakan warga kedua negara. Seluruh dunia dipaksa ikut menderita karena sanksi-sanksi yang berlaku sejak perang itu terjadi. Berbagai kejutan besar terjadi, salah satunya di pasar energi global. Perubahan signifikan terjadi di beberapa kawasan dunia, terutama di wilayah Eropa. Sanksi embargo minyak yang dilakukan Eropa dan AS ke Rusia menimbulkan kekhawatiran pasokan, mengingat Rusia adalah salah satu produsen pengekspor bahan bakar fosil terbesar di dunia. Per Maret 2022, harga minyak mentah dunia sempat menyentuh level tertinggi dalam 14 tahun terakhir atau sejak tahun 2008. Harga minyak yang melejit itu juga berimbas ke Indonesia. Harga energi yang melejit juga berefek domino pada harga barang-barang yang juga ikut naik drastis. Berbagai negara bahkan menyatakan krisis hingga mengalami inflasi. Dampak perang Rusia-Ukraina juga menghantam sejumlah komoditas lain seperti gandum dan pupuk. Sebab Rusia dan Ukraina adalah lumbung pangan dunia. Dua negara itu menyumbang 30% dari ekspor gandum global. Rusia dan Ukraina bahkan dikenal sebagai keranjang roti Eropa karena banyak memproduksi gandum, jagung, dan biji-bijian untuk bahan pembuatan sereal. Adanya perang yang terjadi itu kemudian mengganggu rantai pasokan pangan. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, jumlah orang yang menderita kedaruratan pangan akut mencapai 345 juta jiwa yang tersebar di 82 negara setelah perang Rusia-Ukraina meletus. PBB dan Turki pada pertengahan 2022 sampai ikut turun tangan untuk memastikan ekspor biji-bijian antara Moskwa dan Kiev agar dunia bisa keluar dari krisis pangan.
Dari awal pecah perang, serangan bersenjata berskala besar Rusia telah merenggut ribuan nyawa dari kedua belah pihak. Berbagai macam versi pun melaporkan jumlah tentara tewas sejak perang Rusia-Ukraina terjadi. Sementara, korban sipil yang tercatat Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia hingga 30 Juni 2023 ada 25.170 orang menjadi korban dengan rincian 9.177 tewas dan 15.993 terluka. Konflik itu juga telah menyebabkan krisis pengungsi dengan pertumbuhan tercepat sejak Perang Dunia Kedua. 6,3 juta warga Ukraina terpaksa mengungsi sejak invasi Rusia berkecamuk di Ukraina. Sebagian besar dari mereka melarikan diri ke negara-negara Eropa dan sisanya mengungsi secara internal di Ukraina. Perang Rusia-Ukraina juga mengakibatkan kerugian material yang luar biasa bagi Ukraina. Menurut Kyiv School of Economics, biaya penggantian bangunan dan infrastruktur yang rusak di Ukraina diperkirakan mencapai lebih dari 143 miliar dolar AS atau 2.157 triliun rupiah. Bank Dunia pada Maret 2023 bahkan menyatakan Ukraina membutuhkan biaya sebesar 411 miliar dolar AS atau 6.202 triliun rupiah selama 10 tahun ke depan untuk memulihkan dan membangun kembali dari perang. Jika setahun lalu lebih dari 20% wilayah Ukraina diperkirakan telah diduduki Rusia, kini perkiraan itu lebih kecil. Perlawanan kuat Ukraina dan perjuangan mereka untuk terus berupaya membebaskan tanahnya cukup menghalangi Rusia. Serangan balasan besar pertama Ukraina berhasil membuat Ukraina merebut kembali wilayah di sekitar Kharkiv dan Kherson. Amerika Serikat, Jumat 7 Juli 2023 mengonfirmasi mereka untuk kali pertama bakal memasok bom tandan ke Ukraina. Keputusan AS kirim bom tandan dibuat saat pasukan Ukraina tengah menghadapi pertempuran sengit dalam serangan balasan ke pasukan Rusia. Tentu rencana itu menuai kritik tajam khususnya dari kelompok-kelompok hak asasi manusia. Alasannya karena bahaya yang ditimbulkan berdampak ke warga sipil.
Meski perang yang berkecamuk itu salah satunya dilatar belakangi keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO, tapi Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO masih tetap menjaga asa untuk menjadikan Ukraina sebagai bagian dari keluarga besar aliansi itu. Sambil menanti saat yang tepat, fokus NATO saat ini adalah memperkuat sistem pertahanan negara tersebut hingga perang usai. Keinginan itu disampaikan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg saat pertemuan para Menteri Luar Negeri NATO di Oslo, Norwegia, Kamis 1 Juni 2023. Langkah perdamaian Rusia dan Ukraina masih menemui jalan buntu. Banyak negara turun tangan, banyak pula upaya yang dilakukan. Namun kedua negara masih belum menemukan kesepakatan untuk mengakhiri perang.